Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Puji nama Tuhan, kita dapat berkumpul di tempat ini. Kita akan menyembah Dia, kita akan naikkan pujian. Ku masuk ruang Maha Kudus sekali lagi. Kita akan satukan hati kita untuk bersama-sama memasuki ruang yang Maha Kudus. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak Tuhan. Masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak Tuhan. Masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembah Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit. Kita sembah Dia dengan segenap hati kita. Kita angkat pujian kita. Kita nyanyikan lagu ini dengan segenap hati kita demi kemuliaan nama Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang kudus. Yesus, kita yakinkan, kita fokuskan diri kita untuk bisa menyembah Dia.
datang ke bait Allah, kita telah menang dari segala kedagingan kita, sehingga kita bisa mengalahkan kedagingan kita. Kita bisa datang tempat ini untuk menyembah Dia. Yakinkan diri kita bahwa kita datang tempat ini untuk menyembah Dia. Kita akan angkat pujianku menyembah-Mu. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus. Tuhan, kita sembah Dia. Kita angkat tangan kita sembah Dia. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, sebab nama-Mu kudus, sebab nama-Mu kudus, kudus, sebab nama-Mu yang kudus Tuhan, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Ya Tuhan, kami percaya bahwa nama-Mu yang kudus, yang layak untuk kami sembah Tuhan. Saat ini Tuhan, kami bersatu hati untuk mau bersorak-sorai dan menyembah-Mu Tuhan. Kami bawa ibadah ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ada sukacita Bapak Ibu? Kita datang tempat ini, kita akan bersukacita untuk Tuhan. Karena ini adalah hari Sabat, mari kita muliakan Tuhan. Kita berikan senyum kita untuk memancarkan sukacita kepada saudara-saudari kita di sebelah kanan dan kiri kita. Kita akan angkat pujian Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari
syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 soraklah haleluya, soraklah haleluya, Beri tepuk tangan untuk temunya nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Ada sukacita Bapak Ibu? Puji nama Tuhan, kita telah bersama-sama bersorak-sorai bagi Tuhan. Saat ini kita akan bersiap untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan diambil dari 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 58 dengan tema keutamaan Tuhan dalam menghadapi pergumulan hidup. Kita akan memasuki untuk merenungkan firman Tuhan. Kita akan menyambut dengan menaikkan pujian, Aku datang dan ku bersujud. Dan ku bersujud hadapan-Mu, rasakan
Benar Bapa, inilah hati kami. Roh kami haus akan firman Tuhan, lapar akan kasih setia Tuhan. Karena kami sebagai manusia selalu merasa haus dan lapar akan kekuatan firman Tuhan. Engkau berfirman bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah, yang memberikan kekuatan, meneguhkan pengharapan dan iman kami. Karena itu ya Bapa, pada pagi hari ini kami siap mendengar firman Tuhan, yang siap mengubah setiap hidup kami, yang memberikan perubahan dalam pemikiran dan wawasan kami. Bila firman Tuhan terus tinggal diam di dalam hati kami. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah, biarlah kami, setiap hati kami dipenuhi dengan firman Tuhan dan terus bertumbuh di dalam iman. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Monggo silakan duduk. Salam. Puji Tuhan. Mohon Bu Rina dikecilkan dikit Bu Rina, biar nanti terlempar ya. Oke. Puji Tuhan. Segala sesuatunya Tuhan sudah berikan yang terbaik bagi umatnya yang dikasihi. Nah Bapak Ibu dikasihi Tuhan, sungguh hari ini kita mendapatkan penghiburan yang luar biasa dari Tuhan. Ketika kita dalam menghadapi pergumulan, menghadapi persoalan, kesulitan dan permasalahan, kadang-kadang sebagai manusia hati kita menjadi ciut. Ketika ada intimidasi atau bahaya, kecenderungan kita, ya kecenderungan manusia khususnya ini akan lebih mudah untuk lari dari masalah itu, karena ancamannya itu sangat luar biasa berbahaya bagi kita. Kadang-kadang kecenderungan kita adalah meninggalkan atau melarikan dari masalah itu. Tetapi dengan kekuatan Tuhan, dengan hikmat dari Tuhan, ada pertolongan yang lebih, yang kita tidak sangka, karena Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi umatnya yang dikasihi. Nah, Bapak dan Kasih Tuhan, di dalam tema minggu ini, keutamaan Tuhan di dalam menghadapi persoalan pergumulan hidup. Memang kadang-kadang kalau kita sudah menghadapi ancaman, terutama sudah mengancam keselamatan kita, kita kadang-kadang mudah untuk mundur dari masalah itu, supaya kita juga aman, ya. Aman, tidak terkena masalah itu, ataupun kita akan mencari titik aman, lebih baik aman daripada kita menghadapi masalah yang susah, sulit, nanti kita akan celaka. Namun bagaimanakah dengan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini? Tuhan memberikan kepada kita kekuatan, penghiburan, terlebih kemenangan menghadapi masalah yang kita hadapi. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi, biarlah pada hari ini sesuai dengan firman Tuhan tadi, keutamaan Tuhan dalam menghadapi pergumulan hidup. Bagaimanakah firman Tuhan yang memberikan kepada kita pertolongan, memberikan kepada kita solusi atau jalan keluar ketika ada persoalan. Ketika persoalan datang silih berganti, bagaimana jika tantangan itu lebih berat daripada kita? Karena seringkali masalah ada intimidasi dari orang lain yang membuat kadang-kadang kita menjadi takut. Bapak dan Ibu Tuhan,
Firman Tuhan pagi ini dari 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 51, nanti sampai 58 juga, memberikan kepada kita pengajaran, bimbingan, dan kekuatan. Ya. 1 Samuel pasal 17. Ya. Ya. Ini sudah tidak asing lagi tentang ya firman Tuhan ini. Karena ini tidak hanya di kalangan orang-orang Kristen saja atau Yahudi, tapi juga di kalangan orang lain juga kisah ini banyak dikenal tentang pergumulan atau perkelahian antara Daud dengan Goliat versus Goliat. Ayat 40 ya, 1 Samuel 17 ayat 40 mengatakan begini. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud, serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku? Maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya, orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbahnya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu pergi di sebelahnya. Diambilnyalah pedangnya, dihunusnya dari sarungnya, lalu menghabisi dia. Dipancungnyalah kepalanya dengan pedang itu. Ketika orang-orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka. Ya, sekian dulu. Nanti dilanjutkan sampai 58. Bapak yang kasih Tuhan, sebelum ayat ini, ya sebelum ayat 40 sampai 58 ini disampaikan, sebenarnya di dalam ayat yang ke 4 sampai 7 dikatakan begini, ya ayat 44 sampai 7. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat dari Gat, tingginya 6 hasta sejengkal, ketopong tembaga ada di kepalanya, dan ia memakai baju sirah yang bersisik. Berat baju sirah itu 5.000 sikal tembaga.
Dia memakai penutup kaki dari tembaga, dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun, dan mata tombaknya itu 600 sikal besi beratnya. Dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Jadi ini sesuatu yang sangat dikatakan antara bumi dan langit. Itu hanya pepatah secara manusiawi saja ya. Pepatah pada umumnya mengatakan Daud dan Goliat ini bumi dan langit. Langit Goliat, bumi itu Daud ya, seperti itu katanya. Tetapi sekalipun bumi, nah itu di bawah, justru bisa menjatuhkan benda-benda yang ada di langit. Mengapa? Karena orang yang sudah ada di atas itu gampang terlena ya, gampang terlena. Jadi orang mudah untuk jatuh. Karena apa? Karena dia ada di tempat ketinggian. Makanya dalam masalah ini, orang yang sedang dalam keadaan tinggi sudah terlatih akan merendahkan orang yang dianggap rendah. Demikian juga orang yang kaya ya. Ketika orang kaya itu melihat orang yang miskin, orang yang kecil, yang tak punya pengaruh apa-apa, akan mengatakan, alah kamu itu siapa ya. Demikian juga di Goliat, hai kamu anak kecil, kamu bisa apa? Sayang kalau ketampananmu nanti hilang. Sayang nanti kalau ketampananmu itu harus dibuang dan dimakan oleh binatang-binatang yang ada di padang. Itulah yang terjadi antara Daud dengan Goliat. Goliat yang begitu gagah dengan segala alat perlengkapan perangnya, tombaknya, lembingnya, perisainya, pedangnya, semua sudah lengkap, ketopong, senjata, baju sirah. Kemudian kalau sekarang sepatu ya, itu sudah lengkap sebagai seorang prajurit. Tapi Daud seperti apa? Makanya dia dihina, bahkan dikutukinya oleh Goliat. Apakah Daud yang melihat musuhnya sebegitu gagah, sebegitu kuat, terlatih, Daud kemudian lari meninggalkannya? Justru inilah yang luar biasanya. Dari pembacaan firman Tuhan ini ada 3 kebenaran yang boleh saya sampaikan ya. Yang pertama adalah fisik yang kuat bukan jaminan untuk menang. Ketika Goliat ini melihat dirinya yang begitu gagah, begitu lengkap semua senjata perangnya, melihat Daud yang begitu kecil, masih muda, nampaknya belum terlatih, menganggap remeh dan ada kecil kamu ini, belum terlatih, nanti kamu tak tendang sekali langsung terlempar. Itu anggapan Goliat ya. Saya tadi sudah saya singgung, Goliat ini meremehkan ya. Dia mengatakan ketika melihat Daud yang hanya membawa tongkat, membawa umban. Kalau di sini nggak ada umban, tapi umban itu hampir sama, tapi tidak sama dengan ketapel. Ya, karena itu menggunakan batu sebagai alatnya untuk mengalahkan musuh. Ya. Kemudian sebagai pelurunya adalah batu. Ketika dia lihat, anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat, lalu demi muara arahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Nah seperti ini. Goliat ini sangat-sangat, sebenarnya dia mengatakan geli ketika melihat Daud. Wah, minyak banget ini, mau perang bukan senjata atau pedang atau perisai ataupun tombak, mau perang kok yang dibawa justru hanya tongkat dan umban, batu di situ sebagai senjatanya. Mana mungkin bisa mengalahkan seorang yang gagah, tinggi, lengkap
peralatannya, mana mungkin bisa mengalahkan. Udah perisai, kalau nanti diumban pakai perisai, tak akan terlempar. Kemudian karena dia melihat daun yang begitu, ya data saja imut ya, imut ini jadi orang dikatakan kecil, ganteng, imut. Nah sekarang anak muda sering kali melihat kalau ada cewek yang kecil, cantik, wah ya, cewek ini imut, rasanya gemes, pengen tak cewowo. Nah seperti ini. Kalau ketika Daud melihat, Goliat melihat Daud, dia rasanya gemes melihat anak kecil, anak masih muda, masih imut kok mau perang. Aduh sayang lah. Nah, tapi apa yang terjadi? Seperti ini, ketika Daud itulah seorang yang hanya pekerjaannya sebagai tentara, tapi kerjaan sebagai gembala domba. Sebagai seorang gembala, dia terlatih bertanggung jawab dengan pekerjaannya dan profesinya. Setiap hari dia menghadapi bahaya. Bahaya bukan dari tentara, tapi bahaya dari semua yang ada di padang gurun, padang belantara, padang penggembalaan. Ada singa, ada beruang, bahkan juga ada mungkin perampok yang siap mengambil domba-dombanya. Dan setiap hari ketika ada masalah seperti itu, Daud hanya memakai tongkat dan juga gada, yaitu senjata orang gembala. Itu hanya tongkat, gada, umban. Itu untuk menghalau binatang-binatang buas seperti singa, seperti serigala tadi, dan ada beruang. Semua itu dihalau atau diusir hanya dengan menggunakan tongkat, gada. Tapi semua itu ternyata membuat Daud terlatih dalam berkelahi. Berkelahi melawan binatang buas. Pada umumnya kalau orang sendiri menghadapi singa, menghadapi beruang, akan lari, kabur dari tanggung jawabnya. Terserah, yang penting aku selamat. Masalah domba, masalah gembalaanku dimakan binatang buas, terserah, yang penting saya selamat. Itu kalau seorang gembala yang tidak bertanggung jawab. Tapi inilah Daud. Dia sebagai seorang gembala yang penuh dengan tanggung jawab, dia siap menghadapi segala risikonya. Nah inilah keseharian Goliat sebagai prajurit yang terlatih, hanya menghadapi prajurit lain, dia terlatih. Tapi Daud juga terlatih menghadapi bahaya dari binatang-binatang buas, sama-sama terlatih, cuma beda ya. Dan senjata mereka berbeda, sangat-sangat jauh perbedaannya. Tapi kemudian yang kedua adalah ketika peperangan ini berlanjut, Bapak Ibu, bukannya sekedar perang secara fisik, tapi disilah yang terjadi. Ketika Goliat itu melihat, anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Lalu demi peralahannya, itu mengutuki Daud. Di sini sudah ada perang psikologis, perang roh. Ketika di sini katakan, lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Nah, Bapak Ibu dan kasih Tuhan, tentu saat ini sedang gencar-gencarnya kita mendengar ya, berita di televisi atau media sosial ketika terjadi perang Gaza, ya, Hamas dan Israel. Negara-negara lain ada yang mengutuki Israel dan mengutuki. Ini juga bersama dengan Goliat yang mengutuki Daud sebagai tentaranya, sebagai tentara Israel, dia dikutuki. Tapi apakah Daud kemudian lari? Perang psikologis, perang secara urat saraf di sini sudah disampaikan lebih dahulu sebelum berperang secara fisik. Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara
dan kepada binatang-binatang di padang. Ini ancaman yang sudah dilakukan oleh Goliat. Aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Ini sudah mengancam, sudah ada intimidasi katakan seperti itu kepada Daud yang dianggapnya sebagai orang yang lemah. Makanya ketika seorang tentara dalam peperangan sudah menantang, mengintimidasi, aku akan mengkau kamu, seorang petinju kok sama. Seorang petinju yang sudah terkenal dulu seperti Mike Tyson, ketika mau berperang, mau bertinju, dia akan mengintimidasi atau menakuti lebih dahulu. Akan kau kamu pada ronde pertama, akan kau kamu ronde pertama, maksimal sampai ronde ketiga, aku kau. Demikian juga ini, Goliat ini juga sudah mengintimidasi, menakut-nakuti. Perang psikologis sudah disampaikan dulu. Supaya apa? Supaya Daud pun mundur. Tapi Daud tidak akan pernah mundur dari yang namanya tantangan. Daud tidak akan pernah mundur dari segala intimidasi itu. Tapi apa yang dikatakan Daud, ayat 45, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Ini perkataan Daud yang mematahkan kutukan, yang mematahkan intimidasi dari Goliat. Ya, mematahkan intimidasi dari Goliat. Apa yang dikatakan? Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Jawaban intimidasi dari Goliat yang disampaikan Daud sungguh-sungguh luar biasa. Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak. Ini jawaban yang pertama, bahwa dia mematahkan ancaman itu sudah menggunakan secara fisik yang nampak sebagaimana seorang prajurit. Goliat dengan pedang dan tombak dan lembing. Tapi apa yang dikatakan oleh Daud? Aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Nah, ini luar biasa. Keyakinan dari Daud ini hanya dengan menggunakan tongkat pun dia berani menantang Goliat yang begitu tinggi besar, ya, 6 hasta sejengkal tingginya berapa? Ya kalau sekarang mungkin dihitung itu sekitar 3 meter ya. 6 hasta sejengkal, kurang lebih 3 meter. Wah, tinggi banget ini. Berapa ya kira-kira ya Pak Ari? Tingginya berapa ya? 3 meter ya? Nah ini orang setinggi segini, kalau mungkin sini yang paling tertinggi siapa badannya? Kalau ketemu Goliat yang tingginya 3 meter, apa dia akan dangak? Saya pikir ketemu orang tingginya 190 atau 2 meter udah dangak gini. Apalagi ini yang 3 meter, dekat banget wah dangak ini jangan sini. Tapi inilah, sekalipun Daud ini sudah dianggap remeh, dikutuki, tapi dia berani dengan katanya karena dia mempunyai kekayaan iman. Dengan nama Tuhan aku mendatangi engkau dan aku akan mengalahkan. Nah, begitu luar biasanya kekuatan mental dari Daud ini. Mental Daud tidak akan pernah jatuh ketika diancam oleh Goliat. Dia justru berani menantangnya. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu, memenggal ketok dari tubuhmu. Ya, akan benar-benar suatu perang urat saraf yang dilontarkan oleh kedua belah pihak.
Ya mungkin kalau kita melihat tentara, melihat orang yang lebih tinggi daripada kita akan mundur. Tapi inilah yang suatu kemantapan mental, keteguhan mental dari Daud. Karena dia memiliki kekuatan dari Tuhan. Dia tak akan pernah mundur dari ancaman, dari intimidasi Goliat itu. Bahkan kutuk tadi yang dilakukan atau disampaikan oleh Goliat dipatahkan semuanya. Nah, dipatahkan. Apa yang dikatakan? Hari ini juga Tuhan. Nah, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau. Menyerahkan engkau ke tanganku. Jadi dipatahkan semua itu. Dia tidak gentar. Dia tidak takut menghadapi kutukan dan intimidasi dari Goliat. Karena dia memiliki kekuatan iman. Dia memiliki pengharapan yang kuat. Karena dia tahu bahwa Tuhan yang dia sembah, Tuhan selalu bersama-sama dengan dia di dalam kesulitan. Ketika dia ada di padang belantara, ketika padang rumput, padang penggembalaan, dia menghadapi menghadapi beruang, menghadapi singa, menghadapi serigala, dan semua musuh-musuh dia kalahkan. Demikian juga Daud yang menghadapi ancaman, yang menghadapi intimidasi Goliat, dia tetap berani. Aku kuat karena Tuhan yang beri kekuatan kepadaku. Bapak dan Ibu Tuhan, inilah bukti yang terjadi pada diri Daud. Keyakinannya kepada Tuhan, imannya kepada Tuhan dilakukan dengan perbuatan juga. Dia tidak hanya mengatakan aku percaya kepada Tuhan, tapi ketika dia menghadapi Daud, menghadapi Goliat, lari. Orang-orang Israel yang lain pada umumnya ketika Saul dan tentara orang Filistin, tentara Israel yang lain melihat Goliat yang begitu tinggi, begitu gagah perkasa, sekalipun mereka tahu bahwa Allah itu sanggup mengalahkannya. Mereka tahu, mereka pernah melihat akan kebesaran Tuhan, mereka pernah melihat dan mengalami akan pertolongan Tuhan. Tapi ketika mereka melihat Goliat yang begitu tinggi, mereka mundur, mereka takut untuk menghadapi Goliat itu. Takut menghadapi ancaman, takut menghadapi intimidasi. Tapi Daud yang dianggap kecil oleh kakaknya saja, yang di awalnya ketika kakak-kakak Daud itu melihat Daud sendiri, Eliab dan lain-lain itu melihat, mereka marah kepada Daud. Tapi Daud ini tetap teguh. Dia tidak akan pernah mundur menghadapi gertakan dari Goliat. Berani. Bapak dan Saudara Tuhan, kebenaran ketiga adalah bukti bahwa dia memiliki iman berani untuk berbuat. Perbuatan yang tindakan yang berdasarkan iman dari Daud, dia berani maju. Dia maju. Bahkan dikatakan begini, maaf ini ayat 48 mengatakan, ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Dia tidak lari meninggalkan, tapi dia maju, lari menghadapi orang Filistin itu. Kekuatan imannya sungguh luar biasa. Ya. Akhirnya apa? Ketika dia berani menghadapi tantangan itu, menghadapi masalah itu, menghadapi intimidasi itu, dipatahkan dan dia terus maju. Seperti lagunya, maju tak gentar, membela yang benar, maju tak gentar, tentu kita menang. Itulah yang dilakukan oleh Daud. Aku menang karena aku bersama Tuhan. Dia tidak gentar, ya, tidak gentar. Itu lagu. Mungkin lagu ini diinspirasi dari Daud ya, tapi luar biasa. Daud berani. Bahkan dia pun akhirnya ketika dia berlari menghadapi Goliat, dia mengambil senjatanya
umpannya itu diisi dengan batu dan dilemparkan, tas, dia jatuh. Goliat jatuh dan dia kalah. Akhirnya batu itu terbenam dalam mungkin di dahi di sini dan dia mati. Tanpa menggunakan pedang, tanpa menggunakan tombak atau lembing. Celah sekalipun ya di kepalanya ada sedikit celah ketika orang mau menggunakan ketopong ataupun helm ya waktu itu. Memang ada celah sedikit di sini. Tapi disitulah Tuhan melihat ada celah. Ya, Tuhan itu menunjukkan kepada Daud celah yang sangat nampak. Dan disitulah akhirnya kelemahan dari seorang Goliat dan dia jatuhkan. Kalau dia pakai jirah, pedang tidak akan dapat menembusnya. Tapi disinilah uniknya. Perang ini sangat-sangat unik. Tidak hanya perang secara fisik, tapi perang secara rohani. Kenapa? Tadi dikatakan, lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Demi para allahnya. Nah ini, perang suatu keyakinan iman. Perang keyakinan iman. Filistin punya berhala-berhala yang disembah. Baal. Ya, ada Dagon, di situ ada. Dan Israel punya Allah juga, punya Allah yang disembah, yaitu Yahweh ataupun Tuhan disebutkan begitu. Nah, Bapak Ibu Tuhan, mereka perang, tidak hanya sekedar perang fisik, perang psikologis, tapi perang iman. Ya, perang iman ini yang luar biasa. Makanya Daud mengatakan, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Nah, tapi lebih lagi di ayat yang ke-27 mengatakan supaya seluruh bumi tahu. Nah ini, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah yang tidak sama dengan Allah yang lain. Tidak sama dengan ilah-ilah lain yang ada di tengah-tengah bangsa-bangsa. Tapi Israel punya Allah yang hidup. Allah yang sanggup mengalahkan segala musuh-musuh. Yang sanggup melakukan segala perkara. Dan membela umatnya yang dihina. Membela umatnya yang diancam. Membela umatnya yang sudah diperangi. Ini luar biasanya. Daud tidak akan pernah tinggal diam ketika orang Filistin menghina, merendahkan. Tapi dia maju membela orang Israel. Bapak kasih Tuhan, kemenangan demi kemenangan bukan karena kegagalan kuat kita, bukan karena kekuatan fisik, kekuatan secara pengalaman, tapi karena Tuhanlah. Makanya Daud berkata, sebab di tangan Tuhan pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Sesuatu yang luar biasa. Ya. Tuhan berperang bersama dengan Israel. Tuhan berperang menyertai orang Israel. Bagaimana dengan kita? Ketika ada masalah seperti ini, apakah kita akan lari? Ketika Israel ini berperang, yang lain pada mundur. Mereka takut menghadapi Goliat, tapi Daud dengan satu keyakinan yang luar biasa. Pengalaman dia ketika ada di medan perang, menghadapi serigala, menghadapi binatang-binatang buas. Itu pengalaman pelatihan yang luar biasa. Tetapi ketika tentara Israel melihat Goliat yang begitu tinggi dan besar, mereka takut. Dan karena kesombongan dari orang Filistin lah, akhirnya mereka jatuh. Kekuatan fisik, pengalaman belajar, itu perlu, tetapi bukan segala-galanya. Karena semua itu Tuhan yang memegang. Dan akhirnya bangsa Israel pun dalam peperangan itu pun menang. Mereka mengalahkan tentara orang-orang Filistin. Di ayat 52 sampai 58 disitulah ceritanya bahwa mereka akhirnya mengalahkan orang Filistin. Ya, begitu banyak. Mereka memburu, mereka mengejar. Dan banyak juga orang Filistin yang akhirnya menjadi bangkai. Mereka kalah. Karena mengandalkan, ya pertama karena mereka mengandalkan Goliat yang begitu gagah, tinggi besar. Tapi ketika pahlawan mereka kalah, mereka lari.
Mereka kehilangan semangat, kehilangan kekuatan. Dia nomor 1 mengatakan, Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu berdiri di sebelahnya. Dia ambil nyala pedangnya, dihunusnya dari sarungnya, lalu menghabisi dia. Dipancungnya kepalanya dengan pedang itu. Ketika orang-orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka. Mereka mengandalkan Goliat. Mereka menganggap bahwa Goliat itulah yang akan menolong mereka. Tapi ketika si penolong itu kalah, jatuh, mereka lari. Tapi orang Israel punya penolong, punya kekuatan yang lebih daripada Goliat. Itu Allah itu sendiri, Tuhan itu sendiri yang memberikan kekuatan, menolong orang Israel, bukan dengan kekuatan, dengan pedang, bukan pengalaman, bukan kepandaian, tapi dengan kuasa Tuhan. Tangan Tuhan mengalahkan semua pergumulan hidup. Dan biar pagi ini Bapak Ibu Tuhan, perang Israel dan Filistin itulah bukti bahwa ketika orang Filistin itu mengandalkan kekuatannya, mengandalkan Allahnya yang disembah, yang tidak punya kekuatan, yang lemah dan mati, tidak akan mampu mengalahkan Allah yang hidup. Jadi perang antara Filistin dan Israel ini bukan sekedar perang, tapi perang keyakinan, perang siapakah Allah yang hidup, siapakah Allah yang lebih kuat. Tapi puji Tuhan, Allah orang Israel, Allah bangsa Israel itu Allah yang hidup, yang sanggup melakukan segala yang mustahil dan mengalahkan kesombongan. Amin. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa yang mengasihi kami, sungguh kami sangat bersyukur karena kami memiliki Allah yang hidup, memiliki Allah yang sanggup mengalahkan segala intimidasi dari musuh kami. Bahkan iblis yang selalu saja ingin mengintimidasi kami, selalu menakut-nakuti kami dengan berbagai macam cara. Tapi Tuhan sudah kalahkan. Bahkan ketika iblis mengancam kami, Tuhan Yesus juga mengalahkan. Dan dengan kematian Tuhan Yesus itulah yang membuat iblis kalah. Karena Engkau bangkit ya Tuhan. Engkau bangkit dari kematian. Engkau bangkit mengalahkan musuh. Biar kami semakin kuat ya Tuhan. Kami semakin kuat ketika ada intimidasi, ketika ada ancaman dari sejahat, dari kegelapan. Sungguh Tuhan, inilah pengharapan kami. Inilah kekuatan dari Tuhan juga Tuhan berikan kepada kami. Karena kekuatan kami peperangan ini Tuhan, Engkau yang bersama-sama. Engkau lah yang berperang untuk kami. Engkau lah berperang untuk umat-Mu yang Kau kasihi. Engkau berperang untuk semua orang yang Kau kasihi. Bahkan saat ini Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur segala yang terjadi saat ini ada di dalam perlindungan Tuhan dan kuasa Tuhan. Karena itu kami percaya Bapa, biarlah Engkau juga memberkati hamba-hamba-Mu untuk saat ini gembala sidang yang sedang pelayan di luar Tuhan. Engkau berkati, kuatkan juga Tuhan, sehingga ketika dia menghadapi intimidasi dari si jahat, dia tetap kuat, tetap teguh, karena dia memiliki Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur segala sesuatu Tuhan lakukan buat kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa, amin. Baik, puji nama Tuhan, kita bersama-sama sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita telah merenungkan firman-Nya, kita bersama-sama mendengarkan. Saat ini kita akan mengucap syukur pada Tuhan dengan memberikan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan dengan satu pujian Sungai Sukacitamu. Sukacitamu mengalir dalamku. Yes. Kamu
sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Bapak Ibu kami undang untuk bangkit berdua. Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan, hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan mendengarkan pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Persekutuan Wanita di Selasa 21 November 2023 pukul 4 sore, firman Tuhan oleh Pendeta Muda Topot Banjen STH, pemimpin pujian oleh Saudari Maria di tempat Ibu Paijan. Yang kedua, Persekutuan Kaum Pria Selasa 21 November 2023 pukul 7 malam, firman Tuhan oleh Bapak Danar, pemimpin pujian oleh Bapak Haryanto di tempat Bapak Haryanto. Persekutuan Keluarga Jumat 24 November 2023 pukul 6 sore, firman Tuhan oleh Bapak Danar, pemimpin pujian oleh Bapak Haryanto dan tempat Ibu Ning. Ibadah umum Minggu 26 November 2023 pukul 7, firman Tuhan oleh Pendeta Nurmala Simamura STH, pemimpin pujian oleh Saudari Rince, singer oleh Saudari Melia dan Saudari Weli, pemain musik oleh Saudari Karis, persembahan Bapak Yatin, tata gereja keluarga Bapak Yatin. Sekolah Minggu 26 November pukul 7.30, firman Tuhan oleh Pendeta Muda Topot Banjen. Apakah ada pengumuman tambahan?
Mohon izin Bapak Ibu menyampaikan kegiatan baptis untuk anak-anak kita hari Minggu. Hari Minggu tanggal 26 anak-anak tetap berangkat ibadah. Kemudian orang tua juga ikut mewakili orang tua yang dibaptis. Kita setelah ibadah sekitar pukul 10 atau setengah 10 kita akan berangkat dengan agenda karena tempat untuk baptis itu pukul 14 sore atau pukul 2 siang itu kan. Kemudian kita pergi dulu ke suatu tempat, ke Tol Kayangan atau kemana. Kemudian setelah itu baru kita turun lagi dalam kegiatan baptis pukul 2. Jadi antara pukul 10 sampai pukul 1 sampai pukul 2 itu kita isi dengan waktu kebersamaan. Demikian saya berharap untuk anak-anak mempersiapkan diri hari Minggu tanggal 26. Demikian pengumuman tambahan. Baik, terima kasih. Saat ini kita sudah berada di penghujung acara ibadah kita. Saat ini kita akan tutup dengan menaikkan pujian Ku Tak Akan Menyerah. Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba apa yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Tak akan menyerah.
Mari kita naikkan doa syafaat kita. Bapa, kami sungguh bersyukur Tuhan atas firman Tuhan hari ini. Kami juga mengerti betapa Engkau besar dalam kuasa dan kasih-Mu Tuhan. Kami belajar dari kehidupan Daud. Daud pun punya keahlian khusus Tuhan. Dia terlatih pada bidangnya. Sehingga dia pun Tuhan tetap mengandalkan Tuhan di atas bidang yang dia geluti. Atas kemampuan yang sederhana yang dia miliki. Sehingga dia diperhadapkan dengan tantangan persoalan, dia bisa Tuhan menang. Kami berdoa Tuhan hari ini. Kami tahu gereja kami juga kecil Tuhan. Tapi kami tahu di sini ada Tuhan yang besar. Setiap perkara dilewati dalam pergumulan-pergumulan gereja ini, Tuhan yang besar memberi kemenangan. Semua umat Tuhan terlatih dalam bidang mereka, terlatih dalam iman mereka, sehingga tahap demi tahap Tuhan kami sudah lewati bersama dengan Engkau. Kami mengucap syukur Tuhan atas pengurusan izin gereja ini. Kami sudah melihat pertolongan Tuhan. Kami merasakan kebaikan Tuhan. Kami melihat bukti kasih Tuhan memberi kemenangan. Maka kami juga terus berdoa. Engkau terus campur tangan Tuhan. Engkau terus mengerjakan karyamu di tempat ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, baik itu peperangan secara fisik, peperangan secara psikis Tuhan terjadi di tempat ini. Tekanan-tekanan terjadi di tempat ini. Tapi kami berdoa dalam kuasa-Mu Tuhan, Kau beri kemenangan demi kemenangan. Sampai hari ini gereja-Mu tetap berdiri di tempat ini Tuhan. Umat-Mu tetap bertahan Tuhan. Umat-Mu terus bersepakat Tuhan untuk memuliakan nama-Mu di tempat ini. Terlebih gembala sidang Tuhan, dia tidak lari dari kenyataan. Dia tidak lari dari persoalan, tapi dia tetap berjuang sampai gereja ini terus berdiri dan teguh. Demikian juga umat Tuhan tidak ada yang lari. Mereka tetap Tuhan setia di tempat ini. Kami bersyukur Tuhan, maka kami juga percaya. Angkat Tuhan derajat gereja-Mu, angkat Tuhan derajat umat-Mu, angkat Tuhan supaya nama-Mu lebih diagungkan lagi menjadi kesaksian di tempat ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Begitu juga dengan pergumulan umat-Mu Tuhan, teguhkan iman mereka hari ini. Kalau mereka sedang berjuang dengan pergumulan ekonomi, beri hikmat, beri kekuatan, beri kebijaksanaan, sehingga dapat tercukupi apa yang mereka perlukan Tuhan. Kalau ada yang bergumul dengan kesehatan, Tuhan campur tanganlah Engkau Tuhan, supaya mereka tetap teguh melihat kebaikan Tuhan. Kalau ada yang bergumul Tuhan atas tekanan-tekanan psikis yang mereka hadapi, omongan orang, intimidasi dari orang-orang terdekat, bahkan orang yang jauh, bahkan orang-orang yang mengintimidasi mereka, buat mereka tetap percaya, teguh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa syafaat hari ini untuk persiapan Natal tahun 2023 ini Tuhan. Segala hal yang dipersiapkan pemuda-pemudi dan jemaat Tuhan, biarlah itu Tuhan dapat terlaksana dengan baik. Muliakan nama-Mu di atas segalanya Tuhan. Kami juga berdoa untuk kegiatan baptis tanggal 26 Tuhan. Segala hal yang kami rencanakan Tuhan turut bekerja dan merencanakan di dalamnya. Segala hal yang kami perlukan Tuhan menyediakan. Di dalam nama Yesus kami percaya Tuhan, Engkau yang turut bekerja sampai hari ini Tuhan. Engkau tetap ada bersama kami. Kami berdoa Tuhan, kalau ada yang lemah iman dari jemaat-jemaat Tuhan, kuatkan iman mereka. Ingatkan mereka akan kebaikan-kebaikan Tuhan yang mereka sudah lewati. Dan hari ini Tuhan yang sama menyertai umat Tuhan. Kami juga berdoa syafaat buat Ibu Gembala yang melakukan tugas sebagai ketua wilayah Tuhan, harus menggembalakan, mengunjungi beberapa gereja yang ada di wilayah Jawa ini. Berkati kehadiran beliau dan timnya Tuhan, biar setiap gereja-gereja di wilayah Jawa ini bangkit, dan setiap gereja-gereja umat Tuhan menjadi ujung tombak, menjadi anak Tuhan yang benar-benar mengalami lawatan Tuhan.
pakai mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat semuanya, campur tangan Tuhan hari ini. Banyak hal yang tidak kami pahami, namun Tuhan yang tahu, tidak ada yang tersembunyi bagimu, dan Kau yang terus turut bekerja. Makasih Tuhan, kami bersyukur. Kami akan akhiri ibadah ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Kasih karunia dari Allah Bapa menyertai kita hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali.